Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Oh, melihat Yunce, Ji Hanfeng juga tercengang. Bocah ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar keluar dari sana secepat ini. Ekspresi Li Mingcheng tampak seperti dia melihat hantu di siang hari bolong. Ini memang tidak biasa. Ji Hanfeng melihat reaksi Li Mingcheng dan berkata seolah sedang berpikir keras, "Saudara muda Mingcheng, kamu sepertinya memperhatikan bocah ini. Mungkinkah orang yang kamu sebutkan tadi adalah dia?" Itu memang dia. Ini mungkin tampak konyol bagi kakak senior Hanfeng, jawab Li Mingcheng sambil mengangkat bahu. Hahaha, Ji Hanfeng sebenarnya tertawa dan berkata, "Itu cukup menarik. Apakah dia membuatmu kesal karena mencoba menjilatmu tetapi malah menjadi marah karena malu ketika dia gagal melakukannya?" Kakak senior Hanfeng mungkin tidak akan mempercayainya bahkan jika aku memberitahumu, Li Mingcheng menyeringai. Bocah ini bahkan lebih mampu dari yang kita harapkan tapi dia mungkin hanya mengandalkan pengaruh Mu Bingyun. Sudahlah. Bagaimanapun, dia hanyalah badut yang tidak berguna. Benar-benar tidak ada gunanya menyia-nyiakan waktu kakak senior Hanfeng dan saya untuk membicarakannya. Setelah pemeriksaan, jika saya mau, saya bisa meremukkannya hingga mati kapanpun saya mau. Kamu tetap harus berhati-hati. Meskipun dia mengucapkan kata itu, nada suara Ji Hanfeng dipenuhi dengan dendam. Bagaimanapun, dia dibawa kembali dari alam bawah oleh Master Istana Ice Phoenix. Kakak senior Hanfeng membuat lelucon yang lucu. Li Mingcheng tertawa dingin dengan nada meremehkan. Memang benar Mu Bingyun membawanya ke sini, tapi menurutku Master Istana Ice Phoenix yang bermartabat tidak akan secara khusus membela sampah dengan masalah otak yang bahkan belum melangkah ke jalan ilahi. Alasan dia membawa kembali sampah ini, kurasa, Li Mingcheng langsung menekan suaranya serendah mungkin, bocah ini memiliki wajah tampan yang bisa merayu wanita. Mu Bingyun tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup tetapi dia benar-benar berhasil mengatasinya dan membawa kembali seorang pria cantik untuk menyenangkannya. Hahaha, Ji Hanfeng mulai tertawa terbahak-bahak, saudara muda Mingcheng memang tajam. Jika kepala aula utama mendengar ini, dia pasti akan senang, hahaha. Sekarang aku sebenarnya sangat penasaran bagaimana dia bisa ditempatkan di antara 1000 orang. Siapa peduli? Ji Hanfeng mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak ada aturan yang melarang penggunaan artefak atau item apapun selama pemeriksaan putaran kedua. Ada banyak sekali cara untuk menipu. Tapi jadi bagaimana meskipun dia melewatinya? Dia datang dari bawah, anggap saja dia sebagai mainan lain. Saudara muda Mingcheng, ujian putaran terakhir berikutnya adalah acara utama dan Anda harus memberikan semua yang Anda punya. Lagi pula, pelet jiwa es Jade Valen adalah obat suci yang bahkan aku, kakak seniormu, tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika aku memintanya. Jika dimurnikan dengan sempurna, tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mendalam seseorang secara signifikan dalam waktu singkat, namun juga dapat memurnikan darah dan sumsum seseorang secara mendalam dan akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan ketika Anda mengolah kanon penobatan Dewa Phoenix S. Itu adalah hal yang wajar. Li Mingcheng bertindak seolah dia bertekad untuk menang dan dia merendahkan suaranya sekali lagi. Alasan bibiku menunda ujianku hingga tahun ini adalah karena pelet jiwa es Jade Valen ini. Berdasarkan kelompok orang ini, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mengambilnya dari saya. Di sisi lain, perhatian Mu Susan tertuju pada Yunce saat dia muncul dan berkata dengan lembut sambil tenggelam dalam pikirannya, sepertinya dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Senior Susan, apa yang kamu katakan? Mu Xiaolan mengangkat kepalanya dan bertanya. Yunce yang kamu bawa ke sini lulus ujian putaran kedua, kata Mu Susan.
Melewati ujian putaran kedua Freezing Snow Hall tanpa kekuatan jalan ilahi, ini sepertinya belum pernah terjadi dalam sejarah alam Snow Song sebelumnya. Ah, apakah kamu mengatakan bahwa Yunce lulus ujian? Mu Xiaolan tercengang dengan apa yang didengarnya dan dia hampir berpikir ada yang tidak beres dengan telinganya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, melihat Yunce berdiri di luar formasi dan rahangnya langsung terjatuh. Pada saat inilah juga praktisi ke-1000 yang lulus ujian keluar dari formasi mendalam saat cahaya putih terakhir berkedip. Pada saat itu, cahaya dari formasi mendalam pemeriksaan benar-benar tersebar dan sekitar 9.000 siluet muncul dalam formasi, sebagian besar roboh di tanah dengan wajah pucat. Penutupan alam badai salju juga berarti mereka gagal dalam ujian ini. Mereka harus menunggu setidaknya 5 tahun untuk mengikuti ujian lagi. Pemeriksaan putaran kedua telah berakhir. Selamat kepada mereka yang lulus ujian untuk saat ini. Ji Hanfeng berjalan ke depan dan berbicara tanpa tergesa-gesa, lalu dia melihat ke arah orang-orang yang berada dalam formasi. Adapun kalian semua, kalian semua boleh pergi sekarang. Berlatihlah lebih banyak dan kembalilah dalam 5 tahun. Setelah berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan formasi mendalam lainnya muncul di tempat yang sama mengirim semua orang yang tidak lulus ujian langsung keluar dari aula salju pembekuan. Yunce, kamu benar-benar lulus ujian. Mu Xiaolan berjalan menuju Yunce sambil menatapnya dengan wajah penuh kejutan. Sepertinya kamu tidak senang aku lulus, kata Yunce dengan sedih. Tidak masalah apakah aku bahagia atau tidak. Mu Xiaolan mendekati Yunce dengan cepat dan berkata dengan hati-hati, bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Mereka yang berpartisipasi dalam ujian ini semuanya memiliki kekuatan jalan ilahi. Bahkan yang terlemah pun beberapa lusin kali atau bahkan beberapa ratus kali lebih kuat darimu. Bagaimana kamu bisa lulus? Apakah kamu menggunakan semacam metode untuk menipu? Yunce menekan dahinya, tebakanmu mungkin benar. Aku tahu itu. Mu Xiaolan yang sederhana tidak mengerti maksud sebenarnya dari Yunce. Mungkinkah guru memberitahumu tentang detail pemeriksaan aula pembekuan salju di benua langit yang mendalam dan memberimu semacam batu dalam yang bisa melintasi alam badai salju? Tidak heran kamu cukup berani untuk berpartisipasi dalam ujian Freezing Snow Hall. Ya, tebakanmu benar, Yunce meringkuk dan berkata. Sebanyak 1000 orang lulus ujian putaran kedua dan hanya Yunce yang benar-benar keluar dari tempatnya. Kebanyakan mata semua orang terfokus pada Yunce, ada yang bingung dan ada yang berbisik. Ji Hanfeng mulai berbicara pada saat ini. Untuk dapat lulus ujian putaran kedua, ini membuktikan kekuatan Anda pada tingkat tertentu tetapi jangan merayakannya terlalu dini, karena Anda semua hanya melewati standar yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ujian putaran ketiga yang akan datang adalah yang benar-benar menentukan nasib Anda. Kata-kata Ji Hanfeng membuat suasana tiba-tiba memadat dan kegembiraan pada setiap praktisi menghilang sepenuhnya. Malah muncul kegugupan yang mendalam. Lulus ujian putaran kedua hanya berarti mereka sedikit lebih dekat ke aula salju pembekuan tetapi apa yang terjadi selanjutnya akan benar-benar menentukan nasib mereka, apakah mereka bisa memasuki aula salju pembekuan atau tidak, akan menjadi dua takdir yang sangat berbeda. 90% dari mereka yang lulus ujian akan tersingkir dalam ujian akhir. Sungguh sangat kejam. Ujian akhir disebut alam mendalam es. Mata Ji Hanfeng dingin dan tegas, ujian putaran ini akan lebih mudah dibandingkan putaran kedua, karena hal yang diuji adalah bagian terpenting dari semuanya, kamu, dan itulah kekuatanmu yang sebenarnya. Di alam mendalam es, kalian semua akan diserang oleh binatang buas yang kuat. Semakin lama kalian semua tinggal di sana, semakin banyak binatang buas yang akan kalian temui. Dan karena ruangnya terbatas, Anda hanya bisa bertarung. Tidak ada tempat untuk lari.
Adapun bagaimana Anda bisa lulus ujian alam ais mendalam, saya yakin Anda semua sudah mengerti. Ji Hanfeng mengulurkan tangannya dan berkata, itu untuk bertahan di sana selama mungkin. 100 orang terakhir yang meninggalkan alam mendalam es akan lulus ujian akhir dan menjadi murid aula salju pembeku. Selanjutnya, orang yang bisa bertahan paling lama akan menerima pelet jiwa es Jade Valen. Pelet jiwa es Jade Valen dari mulut Ji Hanfeng, lebih dari separuh praktisi masih tidak bisa mengendalikan diri, mulut mereka yang berair memaksa untuk menelan. Pemeriksaan di alam badai salju memindahkan tubuh fisikmu ke alam badai salju yang sebenarnya dan tidak ada batasan dalam penggunaan artefak yang mendalam, jadi mungkin beberapa orang akan menggunakan semacam batu besar teleportasi untuk menipu. Oh tidak, itu tidak akan disebut curang, karena tidak ada aturan yang melarangnya. Bisa juga dikatakan diperbolehkan. Saat Ji Hanfeng mengucapkan kata-kata ini, dia sengaja menatap Yun Ce sekilas. Bagaimanapun, pengujian putaran kedua hanya untuk menyaring orang-orang yang tidak diperlukan. Putaran ketiga inilah yang sangat menentukan hasilnya. Sekalipun ada sampah yang menggunakan suatu benda untuk lulus ujian kedua, mustahil bagi mereka untuk lulus ujian akhir. Mereka juga akan menyia-nyiakan artefak berharga yang memiliki kekuatan untuk mengganggu alam badai salju dengan sia-sia, cek-cek. Oleh karena itu, secara historis, Freezing Snow Hall kami bahkan tidak mau melarang cheat yang tidak berguna ini. Mengenai ujian akhir, tidak ada seorang pun yang ingin mengambil kesempatan untuk menyontek. Ji Hanfeng mulai tertawa dingin, karena apa yang memasuki alam mendalam es bukanlah tubuh fisikmu melainkan proyeksimu. Kekuatan dan kemauan kalian akan diproyeksikan sepenuhnya, jadi kalian semua bisa menyerah memikirkan penggunaan item luar apapun, termasuk senjata dan binatang buas yang dikontrak. Satu-satunya hal yang dapat kamu andalkan adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Di alam mendalam es, setelah kamu mati, kamu akan segera diteleportasi dan tidak akan ada kesempatan kedua. Tapi jangan khawatir, satu-satunya hal yang mati di alam mendalam es adalah proyeksi Anda. Tidak peduli seberapa brutalnya kamu mati di sana, kamu tidak akan benar-benar mati, bahkan tidak akan ada goresan sedikit pun. Tapi, kalau ada di antara kalian yang takut mati, kalian bisa berteriak menyerah. Ucapkan dua kata ini dan kamu akan segera meninggalkan alam mendalam es. Dengan kata lain, jika kalian ingin melewati alam mendalam es, kalian ingin melakukan yang terbaik untuk mati lebih lambat di sana. Apakah kalian semua mengerti? Saya mengerti. Li Mingcheng merespons lebih dulu dengan senyuman ringan yang yakin akan kemenangan. Kakak senior Han Feng, saya sudah siap dan bisa memulainya kapan saja. Saya hanya berharap binatang buas yang dalam di alam mendalam es tidak terlalu mengecewakan saya. Sangat bagus. Ji Hanfeng mengangguk. Dia mengulurkan lengannya dan formasi ketiga diaktifkan di tempat yang sama lagi. Hanya saja kali ini, ia mengeluarkan cahaya biru tua. Sekarang, kalian semua yang lulus ujian kedua berdiri di tengah formasi mendalam. Ujian akhir yang akan menentukan nasibmu, akan segera dimulai. Yun Ce pada dasarnya mengerti apa yang akan terjadi pada ujian putaran ketiga ini. Namun di hari pertama dia tiba di alam Snow Song, dia tidak mengetahui detail ujiannya seperti peserta ujian lainnya. Poin kuncinya adalah pada ujian kedua, dia masih bisa menentukan peringkatnya berdasarkan aura peserta ujian lainnya. Namun dalam ujian akhir ini, proyeksi setiap orang seolah mendapat ruangnya masing-masing. Mereka tidak dapat melihat keberadaan peserta ujian lainnya, tidak mungkin saling mengganggu sehingga dia tidak dapat menentukan peringkat apa yang dipegangnya berdasarkan waktu. Jika dia bertahan di sana terlalu lama dan secara tidak sengaja mendapat peringkat dekat bagian depan, itu pasti akan menimbulkan masalah baginya. Tetapi jika dia dengan sengaja kehilangan terlalu banyak dan keluar dari peringkat ke-100,
dia tidak akan bisa memasuki Freezing Snow Hall dan idenya untuk mendapatkan muka bagi Mu Bingyun akan lenyap seperti gelembung. Yunce tidak segera masuk ke dalam formasi, dan malah bertanya dengan tenang, "Hei, jika kamu ingin lulus ujian di alam mendalam es, berapa lama biasanya kamu harus bertahan di sana?" "Bagaimana saya tahu? Saya langsung memasuki Ice Phoenix Palace, jadi saya tidak pernah berpartisipasi dalam ujian Freezing Snow Hall," kata Mu Xiaolan bangga, lalu memutar matanya ke arahnya. "Mengapa kamu menanyakan hal ini? Anda baru saja mendengarnya, semua orang tahu bahwa Anda pasti telah berbuat curang di alam badai salju dan di alam mendalam es, itu benar-benar, sama sekali tidak mungkin untuk menipu." "Aku hanya bertanya," gumam Yunce pelan. Gadis kecil ini benar-benar tidak tahu apa-apa selain tahu cara mengganggu orang lain. Berdasarkan hasil sebelumnya, untuk lulus ujian di alam mendalam es, 15 menit adalah dasar-dasar. Tiba-tiba Mu Susan yang berada di sebelah Mu Xiaolan berkata. Dan para jenius yang mengesankan itu mungkin bisa bertahan selama hampir 30 menit. Semoga beruntung. Yunce menoleh untuk melihat Mu Susan dan mengangguk sedikit terkejut. "Terima kasih senior, atas petunjukmu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menuju formasi mendalam. Di saat yang sama, sudut mulut Mu Susan bergerak sedikit dan matanya memancarkan kemisteriusan yang tidak biasa. 15 menit. Apakah biasanya selama itu? Mu Xiaolan berkata pelan pada dirinya sendiri. Meskipun dia belum pernah berpartisipasi dalam ujian Freezing Snow Hall, dia mengetahui beberapa hal tentang hal itu setelah bertahun-tahun di Sekte Divine Ice Phoenix. "Ini tidak penting," kata Mu Susan sambil tersenyum. "Mungkin kamu harus memikirkan mengapa dia menanyakan pertanyaan itu secara spesifik tadi." Wajah Mu Xiaolan dipenuhi kebingungan. "Pemeriksaan di alam badai salju sangat memakan energi," kata Mu Susan perlahan. "Sebagian besar praktisi, baik mereka lulus atau tidak, kehabisan napas setelah alam badai salju ditutup. Namun, Yunce tidak hanya berhasil masuk ke dalam 1000 orang di alam sovereign mendalam saja, ekspresinya juga sangat tenang dan santai dan sepertinya dia tidak mengatur napas sama sekali." "Hehe, anak muda yang dibawa oleh Tuan Istana Bingyun ini kembali dari alam bawah memang tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin nanti akan ada kejutan." Mu Xiaolan bahkan lebih bingung. Berdiri dalam formasi, Yunce segera melihat orang bernama Feng Mo di antara kerumunan. Tidak hanya dia lulus ujian putaran kedua, dia tampaknya juga berada di peringkat teratas. Merasa seseorang mengawasinya, Feng Mo juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya, tetapi ekspresi yang terlihat di matanya agak aneh. "Ujian akhir, alam mendalam es. Jangan mati terlalu cepat." Begitu Jihan Feng selesai berbicara, cahaya biru muncul dari formasi mendalam di langit dan menutupi seluruh peserta ujian dalam formasi. Dunia di sekitar Yunce tiba-tiba menjadi biru es. Setelah itu, dia merasakan perubahan pada dunia di sekitarnya dan aura semua orang di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Ketika cahaya di sekelilingnya tiba-tiba menghilang, sebuah dimensi yang dibangun dengan kristal es muncul di depan matanya. Dunia alam mendalam es. Dimensi ini independen dan tersegel. Jalan itu sangat sempit dan kecil, panjang, lebar, dan tingginya kurang dari 300 meter dan orang dapat melihat ujung dan tepinya dalam sekali pandang. Dunia ini disegel dengan lapisan es yang dibentuk dengan menggunakan energi es yang sangat dalam yang berada pada tingkat yang sangat tinggi dan memantulkan cahaya dingin yang menyengat jiwa seseorang. Tepat ketika Yunce melihat dengan jelas dunia tempat dia berada, cahaya beku melintas di depannya dan siluet seekor binatang yang tingginya sekitar 3 meter muncul dengan cepat, seluruh tubuhnya seputih salju, dengan cakar yang seperti pedang beku dan mata yang berwarna merah darah. Itu adalah serigala es yang melepaskan aura haus darahnya. Yunce akrab dengan serigala es karena mereka dapat dilihat di mana-mana di wilayah salju es ekstrim.
Namun, bahkan jika semua serigala es di wilayah salju es ekstrim dijumlahkan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut pun yang ada di depannya. Aura yang dikeluarkannya jelas lebih menakutkan daripada Feng Shue'er dan permaisuri iblis kecil. Ini adalah binatang buas yang sangat menakutkan dengan kekuatan cara ilahi. Kekuatannya dapat dibandingkan dengan seorang praktisi mendalam dengan kekuatan alam asal ilahi tahap awal. Serigala es langsung mengeluarkan raungan berdarah ketika muncul dan segera berlari ke arahnya. Yunce adalah proyeksi dan serigala es juga merupakan proyeksi. Serigala es tidak memiliki emosi apapun dan satu-satunya tujuan keberadaannya adalah melakukan apa saja untuk mengobrak-abrik makhluk di depannya tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Api penyucian. Yunce pasti tidak bisa berhadapan langsung melawan binatang buas dengan kekuatan cara ilahi dalam keadaan normalnya. Dia langsung membuka gerbang dewa jahatnya dan sebagai hasilnya, kekuatan dalam di tubuhnya langsung meningkat, tapi dia masih tidak berani menerima serangan secara langsung. Sebaliknya, dia dengan cepat berteleportasi menggunakan bayangan patah dewa bintang. Serigala es meleset dan tepat ketika cakar depannya menyentuh tanah, ia berbalik secepat kilat dan segera menyerbu ke arah Yunce lagi. Pada saat yang sama, suhu di alam mendalam es tiba-tiba turun saat paku es yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit kosong dan melesat ke arah Yunce dengan suara yang sangat tajam. Apa? Kecepatan serigala es mengejutkan Yunce. Dia merunduk dan berteleportasi lagi ke tanah. Dia menghindar di bawah serigala es dan langsung bertukar posisi dengannya, tetapi di ruang sempit ini, paku es sudah ada di mana-mana. Yunce meraung dalam-dalam, energi dalam tubuhnya meledak. Itu meledakkan semua paku es yang melesat ke arahnya, tetapi saat dia kehabisan energinya, beberapa lusin paku es menembus sisa gelombang kekuatannya dan dengan kejam menyengat tubuhnya. Bang 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 bang. Dengan kekuatan tubuh Yunce, sangat sulit baginya untuk terluka. Namun, paku es yang menghantamnya saat ini memiliki kekuatan cara ilahi, jauh lebih kuat daripada bidang yang ada di benua langit yang mendalam. Dada dan punggungnya langsung menumpahkan darah dan rasa sakit yang luar biasa membuat Yunce mengerutkan alisnya. Dia meninju dadanya sendiri dan paku yang menusuk tubuhnya terguncang, berubah menjadi bubuk es. Sungguh binatang buas yang sangat menakutkan, bagaimanapun juga, binatang buas itu adalah binatang buas dari alam dewa. Serigala es telah berbalik dan menyerang lagi setelah gagal untuk kedua kalinya. Tubuhnya yang seputih salju menyerbu ke arahnya dan bahkan sebelum dia mendekat, cakarnya sudah keluar. Bila es yang bahkan lebih besar dari tubuhnya yang terkondensasi, muncul, dan menebas secara horizontal ke arah Yunce. Senior Mususan, ini adalah ujian putaran terakhir, apa sebenarnya yang ada di alam mendalam es? Mu Xiaolan bertanya, "Oh, kamu baru saja mulai mengkhawatirkan anak itu?" Mususan bertanya, senyum tipis di wajahnya. "Aku tidak mengkhawatirkannya," kata Mu Xiaolan sambil mengangkat hidungnya. "Saya penasaran." "Itu adalah Direwolf Winterfrost," jawab Mususan. Winterfrost Direwolf, binatang buas tingkat pertama dari alam asal ilahi. Mu Xiaolan tersentak pelan. "Itu benar dan akan ada lebih dari satu." Mususan menjelaskan, setelah peserta ujian memasuki alam mendalam es, mereka harus menghadapi satu Direwolf Winterfrost. Setelah itu, lebih banyak Winterfrost Direwolves yang akan muncul secara berkala, tetapi tidak akan ada satu pun yang muncul, akan ada 2, 3, 4, jumlah yang terus bertambah setiap saat. Sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam ujian Freezing Snow Hall berada pada tahap awal alam asal ilahi. Peserta ujian berprestasi yang bisa lulus ujian putaran kedua dapat dengan mudah menangani satu Winterfrost Direwolf, tetapi akan sedikit sulit untuk menangani 2 sekaligus. Menangani 3 akan menempatkan mereka dalam bahaya kematian dan bahkan lebih sulit lagi menghadapi 4 sekaligus. Setiap Winterfrost Direwolf akan muncul pada waktu tertentu.
Misalnya, 3 Winterfrost di Revolves akan muncul pada gelombang ketiga. Tetapi jika seseorang tidak mampu membunuh ketiganya sebelum gelombang keempat Winterfrost di Revolves muncul, maka setelah gelombang keempat, peserta ujian harus menghadapi 7 di waktu yang sama. Akibatnya tentu saja adalah kematian. Winterfrost di Revolves, meskipun tubuh mereka lebih lemah, kemampuan menyerangnya hampir yang terkuat di antara binatang buas yang dalam pada level yang sama dan mereka juga lebih agresif. Yunce, Mu Xiaolan mulai tergagap saat dia berbicara, dia pasti akan segera hancur berkeping-keping. Saat Mu Xiaolan selesai berbicara, terdengar teriakan. Siluet terbang keluar dari dalam formasi dan mendarat dengan keras di tanah. Praktisi mendalam pertama yang meninggal di alam mendalam es telah dikeluarkan. Sampah. Ji Hanfeng yang mengawasi pemeriksaan mendengus dengan jijik. Yunce. Mu Xiaolan tanpa sadar tersentak dan buru-buru bergegas menuju siluet itu. Satu-satunya hasil bagi Yunce, yang kekuatannya hanya berada di tingkat kelima Sovereign mendalam realem, akan terkoyak di depan Winterfrost di Revolve yang brutal dan menakutkan. Orang pertama yang mati di bawah cakar Winterfrost di Revolve hanyalah dia. Tapi bahkan sebelum dia mendekat, dia berhenti di tempatnya dengan mata sedingin es yang terbelalak, karena orang yang terlempar ke tanah bukanlah Yunce. Ji Hanfeng yang berada di sisi lain juga mengernyitkan alisnya. Peserta ujian pertama yang dikeluarkan dari formasi dalam terkulai lemas di tanah. Wajahnya pucat dan tidak bisa pulih dari ketakutan akan kematiannya saat ini. Karena di alam mendalam es, dia dengan jelas melihat dirinya dicabik-cabik oleh di Revolve Winterfrost. Bila es itu menghancurkan bayangan Yunce, menebas dinding es di belakang dan tertancap, dipaku di sana. Serangan menakutkan serigala es semuanya dihindari oleh Yunce menggunakan bayangan patah Dewa Bintang. Namun, dia tahu dengan jelas dalam pikirannya bahwa dengan kecepatan serigala es yang mengerikan dan sempitnya ruang. Tapi kali ini, serigala es tidak menyerang ke depan dan malah membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan semburan energi dingin. Kabut es tebal langsung menyebar ke seluruh alam mendalam es. Suhu di ruang ini sudah sangat dingin tetapi sekarang suhunya menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Energi dingin. Mata Yunce berbinar dan dia benar-benar menghadapi kabut es secara langsung dan menyerang serigala es dengan kecepatan kilat. Bahkan seorang raja akan dibekukan menjadi patung es karena menyentuh energi dingin yang dihasilkan oleh serigala es. Saat kabut beku menyebar, setiap keberadaan di alam mendalam es semuanya tersegel dalam es. Tapi ini sama sekali tidak akan mempengaruhi Yunce. Kekuatannya, cakar tajam, paku es, bila es, Yunce tidak berani menghadapi mereka secara paksa. Tapi menggunakan energi dingin untuk menyerang Yunce adalah tindakan yang sangat bodoh. Melepaskan energi dingin membuat serigala es mengungkapkan titik lemahnya. Yunce bergegas ke sisinya, memadatkan energi yang dalam, dan memukul tubuhnya dengan pukulan. Ji Hanfeng mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan senjata di alam mendalam es tetapi Honger mungkin merupakan pengecualian, karena dia secara teknis bukanlah senjata tetapi keberadaan unik yang terhubung dengan jiwa dan kemauannya. Namun, dia tidak berusaha memanggil Honger, karena menurutnya tidak ada gunanya melakukan tipuan. Serigala es menjerit dan terbang di bawah serangan Yunce, dengan keras menabrak dinding es. Guncangan itu membuat seluruh ruangan sedikit bergetar. Yunce melihat tinjunya yang baru saja mendarat di atas serigala es dan kilatan keterkejutan muncul di matanya, karena dia dengan jelas merasakan tulang-tulang serigala es retak akibat pukulan tadi. Serangan serigala es itu sangat menakutkan dan membuatnya merasa seperti akan mati lemas setiap saat, tetapi tubuhnya tampaknya tidak terlalu kuat. Serigala es itu berdiri namun tubuhnya sudah sedikit goyah, membuktikan bahwa retakan tulang yang Yunce rasakan bukanlah ilusi.
Ekspresi mata Yun Ce berubah dari hati-hati menjadi berbahaya dan dia bergegas menuju serigala es itu sendiri. Au! Direwolf yang terluka menjadi semakin agresif dan cahaya haus darah yang mematikan keluar dari matanya. Ia melolong marah, melompat sekitar 30 meter, dan menyerbu ke arah Yun Ce dengan arus udara sedingin es. Lebih dari separuh alam mendalam es langsung terseret ke dalam badai angin sedingin es. Yun Ce juga langsung melompat ke sana. Ketika dia mendekat, sosoknya bergoyang dan muncul di atas serigala es seperti hantu. Menggunakan tangannya sebagai pedang, dia menyerang ke bawah. Bintang tenggelam bulan jatuh. Dengan suara keras, Yun Ce menghantamkan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya ke punggung serigala es. Yang terjadi selanjutnya adalah suara retakan yang tajam dan memekakkan telinga. Kekuatan fisik Yun Ce sungguh luar biasa. Di bawah serangan ini, tulang punggung serigala es dipecah menjadi beberapa bagian. Ia melolong kesakitan saat jatuh ke tanah. Setelah terguling beberapa kali, ia tergeletak di tanah seperti segumpal lumpur dan tidak mampu berdiri lagi. Tidak lama kemudian, perlahan menghilang menjadi bola cahaya biru. Yun Ce mendarat perlahan, mengambil nafas kecil dan menjentikkan telapak tangannya yang sedikit sakit. Dia berkata dengan suara rendah, "Jadi hanya ini. Tapi, ini baru permulaan. Untuk bisa lewat, setidaknya saya harus bertahan lebih dari 15 menit. Nanti pasti akan menjadi lebih sulit," kata Yun Ce pada dirinya sendiri. Lebih baik aku menghemat kekuatanku. Di benua langit yang mendalam, ketika jiwa ilahi Suanyuan Wentian binasa, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan jalan ilahi. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Yun Ce telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, dia tidak dapat menemukan siapapun untuk membandingkan kekuatannya. Termasuk ketika dia bertarung melawan Suanyuan Wentian, dia tidak tahu pada tingkat apa kekuatannya. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu tentang keberadaan 7 alam mendalam ilahi saat itu. Jadi, bukan karena Winterfrost Direwolf itu hanya seperti ini, tapi dia tidak tahu bahwa dia telah mencapai alam yang jauh melampaui ekspektasinya.